Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah data mining. Dan untuk kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-14. Di sini kita akan membahas tentang eksperimen ya. Dan mulai di pertemuan ini, saya akan mengajak teman-teman mahasiswa untuk melakukan percobaan atau eksperimen untuk sebuah penelitian. Dan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, bahwa untuk pengambilan data, untuk pengolahan di data mining, data berasal dari data primer dan data sekunder ya. Yang pertama, data primer itu berarti data yang mengambil langsung dari sebuah lembaga atau institusi ya, atau data mentah istilahnya ya. Terus yang kedua, data sekunder. Data sekunder ini sebenarnya datanya sudah ada, hasil dari penelitian ya yang dipublikasikan. Dan kemarin ya sudah saya contohkan untuk mendapatkan data sekunder ya, yang terdapat pada repositori dari UCI ya, atau Universitas California. Oke. Nah, dalam eksperimen ini langkah umumnya yang pertama yaitu setelah kita mendapatkan data, yaitu yang pertama olah data, terus yang kedua perbaikan data, terus yang kedua penerapan algoritma, jadi atau metode yang kita gunakan di dalam data mining. Terus yang keempat adalah evaluasi. Nah, ini tahapan umum yang sering dilakukan dalam penelitian di data mining ya. Oke. Dan kita akan praktekkan langsung dari 4 hal ini ya: olah data, perbaikan data, penerapan algoritma, dan evaluasi. Oke, saya langsung mengarah ke data ya. Kemarin saya contohkan di sini data yang diambil dari UCI, yaitu Universitas California di sini, yaitu pengambilan data penyakit jantung ya. Dan untuk atributnya di sini ada 14 ya. Yang pertama umur, jenis kelamin, ya jenis sakit dada, tekanan darah, kolesterol, terus kadar gula, elektrokardiografi, terus sampai dengan nanti hasilnya ya. Jadi dia itu keputusannya sakit atau tidak ya, kaitannya dengan penyakit jantung. Dan di sini saya menggabungkan beberapa data sehingga saya mendapatkan data sampai dengan 500 ya, 543 ya. 543 data ya. Nah, untuk mengisi ini ya, biasanya kalau diuji itu masih modelnya angka-angka ya, untuk ininya ya, untuk isinya ya. Contohnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu biasanya yang di sana tercantum hanya 01, 01. Karena sudah membaca deskripsinya, sehingga bisa kita terjemahkan adalah jenis kelaminnya male dan female ya. Jadi ada 2 ini. Oke, itu ya. Jadi di sini dibuat seperti nominal ya, pilihan ya. Jadi bukan untuk angka lagi, tapi sudah ada pilihan seperti ini ya. Oke, sekarang kita olah dengan menggunakan rapid manner ya. Di sini kita akan ambil data tersebut di bagian data akses, di bagian operator di sini ya, di file, terus kita masuk ke read, terus kita tarik ini ya, yang read Excel. Seperti ini.
Nah, ini di sini ada tanda serunya, tandanya bahwa di sini belum ada datanya ya. Oke, kita klik 2 kali ya. Kita akan mengarahkan ke datanya ya. Data yang tadi saya tunjukkan yaitu data penyakit jantung diambil dari uji. Dan kebetulan juga data ini saya gunakan untuk tesis saya juga ya. Jadi ini penerapannya untuk penelitian. Setelah itu kita naik di sini, terus kita naik lagi, dan di sini kita lihat ya datanya ya. Terus kita kategorikan di sini ya. Contohnya ini umur mungkin untuk tipenya bisa menggunakan integer. Terus untuk jenis kelamin kita bisa gunakan 2 pilihan ya. Kalau polinominal itu biasanya lebih dari 2 ya. Kita ganti dengan tipenya binominal ya. Terus ini kita bisa lihat dulu ya jenis sakit dadanya itu pilihannya berapa. Kalau ada 2 berarti kita pilih yang ada berapa ini? Agina, asim, dan notang ya. Jadi kita pilih ya polinominal ya tetap ya. Terus tekanan darah integer, terus kolesterolnya tetap ya integer. Terus untuk kadar gulanya ini cuma ada 2 pilihan ya, true dan false ya. Jadi kita pilih binominal. Terus untuk elektro ini pilihannya ada 2, bisa kita pilih dengan menggunakan binominal ya, dan bisa kita cek lagi ya. Nah, terus yang lainnya ya tekanan jantung tetap. Terus ini aginanya kita pilih karena ada 2 pilihan berarti binominal ya. Terus ini olpeknya tetap ya pakai yang real ya, bisa juga integer ya, tapi ini lebih angkanya lebih banyak, kita gunakan yang real. Terus ini segmennya itu pilihannya ada berapa ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada up, down, flat, berarti lebih dari 3, jadi polinominal. Terus untuk plaurosofinya tetap integer. Terus ini pilihannya ada berapa ini, fix, norm, refer ya, berarti polinominal ya. Terus ini hasilnya atau keputusannya, dia sakit atau tidak ya, sehat atau sakit di sini, berarti pilihannya adalah binominal. Dan di sini juga kita pilih untuk rule-nya ya, rule-nya itu berarti di sini label ya, kita pilih label karena ini merupakan sebuah keputusannya, dia sakit atau tidak dengan atribut yang sudah dicek oleh dokter ini ya. Setelah itu kita finish. Nah, kita tarik ke sini ya. Oke, tarik ke sini dan bisa kita play ya. Kita play. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ada informasi bahwa di line 144 kolom 11 itu ada yang missing ya. Ada datanya, ada yang tidak tepat atau kosong ya. Nah, kita lihat ya, line 144. Line 144. Line 144 berarti di sini ini kan karena ada kolom untuk judul ya, berarti 145 di sini ya. 145 saya blok di sini. Nah, ini ya di kolom 11. Nah, kolom 11 ini berarti ini ya. Ada tanda tanya ya. Oke, di dalam RapidMiner di sini sudah ada fasilitas untuk memperbaiki missing tersebut ya. Dan kita bisa di sini di bagian parameternya nah ini ya, kita read not matching value is missing ya, kita klik yang ini. Nah, terus kita play lagi.
Nah, nanti di sini akan masuk semua data ya, 573 ya. 573 pasien. Dan di sini kita bisa lihat missingnya berapa ya. Missingnya tanpa ada kerusakan 562. Kalau yang missingnya berarti di sini ada 11 yang missingnya. Di mana letaknya? Ya di sini di tiap kolom ya ada tanda tanyanya ya. Nah, ini berarti tidak diketahui. Nah, karena data kita itu banyak, missing tersebut akan kita perbaiki, dan cara perbaikannya ini akan diperbaiki dengan pola pembelajaran ya, atau dengan pola yang sudah ada di data sebelumnya ya, gitu. Nah, di sini nanti kita kembali ke desain ya. Terus di sini sudah ada fasilitas missing ya, kita pilih aja missing, tulis aja missing. Nah, di sini ya replace missing value, kita tarik ke sini. Nah, terus ini ya. Terus kita tarik juga ke sini. Terus kita apply ya. Nah, ini kita lihat untuk missing atributnya. Oh, masih ada. Berarti coba yang satunya ini ya. Oke, kita apply lagi. Oke, sekarang missingnya sudah hilang ya, karena dengan memperbaiki, dan patokan dari memperbaiki ini berarti dia mempelajari pola yang sudah ada, yaitu data yang sudah ada sebelumnya gitu. Oke, itu ya. Dan untuk cara memperbaiki sebenarnya ada beberapa cara ya, menggunakan rapid miner ini secara otomatis tanpa mengurangi data ya. Dan ada juga untuk ini ya, diperbaiki secara manual. Jadi di dalam data ini contohnya tadi yang 145 ya. 145 ini ada tandanya ya. Berarti kan ini kurang baik mungkin ya. Jadi ini bisa di-delete satu baris atau satu pasien ini, di-delete semua. Dan tentunya juga datanya akan berkurang gitu. Nah, itu juga bisa ya. Setelah itu di sini kita menentukan ya, di sini kita alurnya ini ya, olah data, perbaikan data, dan selanjutnya adalah penerapan algoritma. Nah, penerapan algoritma yang lalu sudah saya contohkan, tapi kita akan gabung yang ini ya, penerapan algoritma sekaligus dengan evaluasi ya. Oke, kita langsung aja di sini. Oke, cara yang paling mudah adalah nanti di sini di klik kanan di tempat proses ini, klik kanan, terus kita pilih insert building block, terus kita pilih, nah di sini ada dua ya, ada nominal cross validation, ada numeric cross validation ya. Karena kebanyakan pakainya nominal, pakai nominal di sini ya. Klik di sini. Nah, terus ini kita tarik ke sini ya. Kita perbarui untuk jalurnya ini ya. Ya, cukup ya dengan empat ini ya, empat garis ini ya. Terus setelah itu kita klik 2 kali ya. Dan di sini juga sudah tertulis ya otomatis metode yang digunakan, algoritma yang digunakan adalah decision tree ya. Kita bisa klik 2 kali masuk ke dalamnya. Berarti algoritmanya menggunakan decision tree. Ini untuk testingnya ya, untuk proses testingnya dan performance-nya ya. Ya, untuk kembali kita klik proses, kita apply di sini. Nah, di sini akan terlihat kriteria ya, kriteria di sini akurasinya berapa ini ya, dan akurasinya di sini
adalah 85,68%. Ini nilai akurasi dari algoritma yang diterapkan dalam penyakit jantung yang data kita diperoleh dari uji ya. Nah, terus untuk metodenya, itu ini ya, decision tree. Jadi nanti akan terbentuk pohon keputusan seperti ini ya. Pohon keputusan ini, dan pohon keputusan ini nanti juga bisa dibuatkan program ya, buat program. Makanya dalam penelitian saya ini saya menggunakan data ini, dan di sini akan terbentuk beberapa pola. Sebagai contoh polanya yang pertama ini ya. Nah, di sini ya. Contohnya saya ambil satu pola ya di sini. Yang pertama dengan atribut pleurosofinya itu nilainya lebih besar sama dengan 0,5 ya. Terus tekanan jantungnya kurang dari 83,50, maka dia sakit ya. Dia sakit jantung gitu. Terus dan banyak lagi ya, kalau kita urutkan nanti di sini ada yang sakit, ada yang tidak ya, ada yang sehat maksudnya. Nah, ini nanti bisa lihat dari data pohon keputusan ini gitu. Dan tadi sudah saya perlihatkan di sini untuk nilai akurasinya adalah 85,88 ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya kaitannya dengan dengan ini ya, dengan data yang kita olah, perbaiki, terus menentukan algoritmanya, dan terus evaluasi. Dan bagaimana nanti data yang kita buatkan di sini kita buatkan polanya atau buatkan aplikasinya ya. Tapi nanti di minggu depan saya akan contohkan dengan data yang primer ya. Kalau ini sekunder, kita nanti gunakan yang data primer. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan yang ke-14 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.